Tolong setiap kami ya Roh Kudus untuk tetap setia pada pilihan kami. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu, ku mengenakan hidupku dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli ya Tuhan, diriku
Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kami senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Kami hadir di channel YouTube GSKI Kebonjeruk untuk mengajak kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah ini, kami mengajak untuk Bapak Ibu bersama-sama mengenakan pakaian yang rapi, tidak makan, dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Kita sama seperti ada di gereja. Dan kita benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu, kita sama-sama menghormati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Bersama-sama kami ingin memuliakan, memuji Tuhan, menikmati kebenaran dan hadirat Tuhan. Kiranya kasih-Mu, hadirat-Mu memenuhi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Setiap kita pasti sudah menyiapkan hati untuk menyembah Dia. Mari kita merasakan lawatan Tuhan pagi hari ini. Dan alami perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Kau yang telah hadir bersama kami. Kami beri sembah Tuhan. Kami menghormati kehadiran-Mu. Kami menghormati keberadaan-Mu yang Maha Kudus, Allah Israel. Bapa yang mulia, haleluya. Dari dasar hati kami beri sembah, kami beri puji, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Cukup ya Tuhan untuk melukiskan kebaikan-Mu. Sungguh Engkau baik, kasih setia-Mu tiada berkesudahan. Telah kami alami segala kebaikan Tuhan.
Saat aku di hadapanmu, terselimuti kehadiranmu, pancaran keagunganmu, nikmat surga penuhi hatiku, curah api kemuliaan-Mu, mari bakar setiap kami Tuhan, membakar kasih-Ku padamu, terkobar untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh saat kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat aku di hadapan-Mu, terselimuti kehadiran-Mu, pancaran keagungan-Mu, nikmat surga penuhi hatiku, curah api kemuliaan-Mu, membakar kasih-Ku padamu, terkobar untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh. Nyanyikan dengan tulus rinduku, rinduku Tuhan, doaku, doaku Tuhan, rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hati, rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingkiri apapun, rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hati. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu, katakan saat aku di hadapan-Mu. Saat aku di hadapan-Mu, rasakan kita semua terselimuti kehadiran Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah kiranya pancaran keagungan pribadi-Mu Tuhan dinyatakan dalam ibadah kami Tuhan, penuhi hatiku, curah api kemuliaan-Mu, membakar kasih-Ku padamu, terkobar untuk melayani,
Kami mau tetap tinggal di hadirat-Mu. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Semua yang di rumah bersuka cita, amin. Sekalipun mungkin kita merasakan jalan ini berkabut, tetapi kita tahu penyertaan Tuhan atas setiap kita. Kalau sampai hari ini kita masih bisa beribadah sekalipun kita tidak berjumpa, tetapi penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Mari nyanyikan pujian ini dengan sukacita dari hati kita. Sekalipun jalan kami berkabut Tuhan, tapi kami mempercayai penjagaanmu, pembelaanmu dalam kehidupan kami. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu terdengar suara
Tuhan sampai di seberang langit biru. Mari siapkan hati kita, teduhkan gelora jiwa kita. Kita mau mendengarkan kebenaran Tuhan. Dan kiranya kebenaran ini sungguh-sungguh akan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Kau berikan firman-Mu padaku Tuhan, sebagai jaminan di sepanjang jalan kami. Haleluya. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku
Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami berterima kasih atas kesempatan kami boleh belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Kami memerlukan Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Ampuni setiap salah pelanggaran dosa kami. Kami berdoa berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-15, khususnya mulai ayat yang ke-11. Namun karena kisah ini berangkat dari ayat yang pertama, maka saya akan membacakan dari ayat yang pertama. Lukas pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia, maksudnya Yesus, mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan di dalam Lukas pasal yang ke-15, baik itu tentang dirham yang hilang, domba yang hilang, dan kemudian anak yang hilang, memiliki latar belakang. Mengapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Ketiga perumpamaan itu disampaikan Yesus karena ada pembicaraan sebelumnya atau ada alasan sebelumnya. Tadi dikatakan bahwa yang pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ada satu hal yang istimewa dari Tuhan Yesus di samping tentu saja banyak hal lainnya, yaitu orang-orang berdosa, kata Alkitab, para pemungut cukai itu suka berada di dekat Yesus. Kalau dikatakan orang-orang berdosa, tentu maksudnya segala macam kelompok. Di dalamnya ada wanita yang punya suami 5, ada pelacur, ada perwira, ada prajurit, ada siapa saja. Mereka suka ada di dekat Yesus. Ini sebetulnya adalah sebuah pelajaran penting, khususnya bagi kita yang melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sukakah orang-orang berdosa ada di dekat kita? Tentu ketika Yesus berada dekat dengan orang-orang berdosa, bahkan termasuk para pelacur, bukan karena Yesus menggunakan jasa mereka, tentu saja bukan. Tetapi karena mereka senang mendengar firman yang keluar dari mulut Yesus. Mereka tidak merasa dihakimi berada dekat dengan Yesus. Mereka tidak merasa ketakutan ada di dekat Yesus. Gereja perlu mempelajari hal ini. Gereja perlu menerjemahkan hal ini dalam kehidupan masa kini. Tetapi Alkitab berkata bahwa orang-orang Farisi menjadi jengkel. Para ahli Taurat menjadi jengkel karena Yesus bergaul dengan orang berdosa. Itulah yang menjadi alasan Yesus menyampaikan ketiga perumpamaan. Alkitab berkata demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dalam banyak ayat Yesus menyampaikan bahwa para ahli Taurat, orang Farisi ini adalah orang-orang yang tidak benar di mata Tuhan. Dalam beberapa ayat Yesus mengatakan, celakalah, celakalah, celakalah kamu. Ya, padahal mereka mengaku sebagai orang-orang yang hidupnya benar, baik di hadapan Tuhan. Jadi pelajaran pertama yang harus kita ketahui adalah merasa benar, merasa baik di hadapan Tuhan, itu sebuah keadaan yang menjijikkan di mata Tuhan. Tuhan sama sekali tidak suka dengan hal tersebut. Tentu sebagai orang yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, kita akan terus belajar untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi merasa hidup benar, itu yang salah di mata Tuhan. Ya, jadi kita mesti clear di sini, mesti jelas. Berlatih hidup benar itu wajib. Melakukan kebenaran itu wajib. Tapi merasa hidup sudah benar di hadapan Tuhan, apalagi mengatakan diri lebih baik daripada orang lain, itu sebuah kejahatan di mata Tuhan. Kita harus berhati-hati. Untuk merekalah perumpamaan ini diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita tahu bahwa perumpamaan anak yang hilang ini perumpamaan yang begitu populer.
sering dikhotbahkan di gereja-gereja. Ya, saya punya pengalaman dengan Lukas pasal 15 ini. Ketika pertama kali saya membaca Lukas pasal 15, saya tidak tertarik. Saya merasa ada yang salah di kisah tersebut. Tetapi saya pertimbangkan ulang karena yang menyampaikan Tuhan Yesus, saya pikir pasti ada kebenaran di dalamnya. Awal saya tidak kurang menyukai Lukas pasal 15 karena saya melihat ada ketidakadilan. Yang saya maksud adalah di dalam kisah tersebut dikatakan anak yang memboroskan harta, main dengan pelacur, ketika pulang dibuat pesta oleh papanya. Sedangkan yang bantu papanya tiap hari, itu tidak dibuat pesta oleh papanya. Ya, itu yang mengganggu pemikiran saya. Saya pikir ada yang tidak adil di situ. Ya. Kemudian kalau kita tarik ke dalam kehidupan saat ini, kalau kehidupan bapak dengan dua anak ini digambarkan dengan kehidupan masa kini, mungkin kira-kira seperti sebuah keluarga yang kemudian punya dua anak, di mana anak yang sulung itu baik, dia suka bantu papanya, dia belajar rajin, dia bersihin rumah, mungkin bahkan dia cuci WC, betulin genteng, entah apa saja dia buat. Yang jelas dia melayani papanya dengan luar biasa. Sementara anak yang bungsu ini kalau dalam ilustrasi zaman kini mungkin suka berantem, nyuri, mukuli orang, masuk penjara, papanya mesti urus. Papanya mesti tebus dia keluar dari penjara. Tetapi, kalau merujuk kepada cerita Yesus, maka anak yang bungsu yang seolah-olah dibanggakan oleh papanya. Ketika dia ditarik dari penjara, pulang, papanya bikin pesta. Hal itu awalnya mengganggu saya. Saya pikir ada yang tidak adil dalam kisah ini, gitu ya. Nah, tapi kemudian saya belajar lagi ayat ini, saya mempelajari lagi, akhirnya saya mengerti bahwa cara saya memandang ayat ini, cara saya mengerti ayat ini, itu keliru. Ya, bahwa ayat ini tidak bicara tentang keadilan, memang bukan. Jadi topik yang sedang Tuhan angkat ketika dia menyampaikan perumpamaan ini, itu bukan tentang keadilan. Setidaknya bukan keadilan menurut versi kita. Di mana menurut kita keadilan adalah kalau anak yang baik, anak yang berprestasi, dia saja yang dibanggakan. Nah, dalam konteks ini, ternyata kisah ini bukan tentang keadilan. Setidaknya, bukan tentang keadilan yang kita pahami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini atau perumpamaan ini ternyata adalah mengenai anugerah. Tentang kasih karunia Allah. Tentang keselamatan dari Allah. Ayat ini sama sekali tidak berbicara lagi yang lain. Ayat ini benar-benar berbicara tentang bagaimana yang namanya keselamatan, bagaimana yang namanya anugerah dari pihak Allah dan dari pihak manusia. Ya, dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu, saya telah menyampaikan bagaimana seharusnya memandang keselamatan yang daripada Allah itu. Ya, nah kisah ini merupakan kisah yang konsisten, artinya sama, pemahaman yang sama dengan yang banyak diajarkan Yesus dan rasul-rasul dalam pengajaran lain. Tapi ini sebuah model penceritaan yang lain, tetapi dengan prinsip yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan yang dimiliki oleh orang percaya itu berasal dari pemberian Allah, kata Alkitab. Di dalam Efesus pasal yang kedua, Paulus menggunakan kata Yunani doron untuk diterjemahkan sebagai pemberian. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkannya sebagai gift, hadiah, pemberian. Jadi sekali lagi kita mesti strict bahwa keselamatan umat manusia, keselamatan orang percaya itu semata-mata hanya pemberian Allah. Tidak ada sumbangsi manusia, tidak ada sumbangan dari seseorang yang menghasilkan keselamatan. Tidak ada usaha, tidak ada pekerjaan, kata Alkitab. Sama sekali bukan. Semua benar-benar pemberian daripada Allah. Ya, tetapi pemberian tersebut tidak berarti tidak ada yang harus diperlihatkan oleh seseorang yang telah menerima. Saya pernah mengatakan bahwa kalau seseorang menerima sesuatu barang, maka tugas orang tersebut cuma membuktikan, cuma menunjukkan di mana barangnya. Itu saja tugasnya. Jadi seseorang yang menerima keselamatan, saya mengilustrasikan, dia perlu, bukan cuma perlu, dia wajib untuk menunjukkan di mana barangnya. Kira-kira begitu.
Di mana yang dia sebut dengan keselamatan tersebut? Dia harus bisa menunjukkannya. Ya, sama seperti saya katakan ketika saya berikan anak saya handphone, maka tugas anak saya cuma menunjukkan di mana handphonenya. Kalau Bapak Ibu mengaku menerima keselamatan daripada Tuhan, tugas Bapak Ibu juga cuma satu, menunjukkan di mana keselamatan itu. Supaya orang bisa lihat, kata Alkitab, dan kemudian memuliakan Bapa di surga. Saya pernah katakan orang ada yang menunjukkannya dengan bahasa roh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada siapapun yang berbahasa roh. Tapi bahasa roh bukan tanda orang menerima keselamatan. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Ada juga yang menunjukkan dengan berkat-berkat materi. Dikatakan bahwa kalau seseorang diberkati secara materi, berarti dia sudah menerima keselamatan. Itu juga tidak ada dikatakan oleh Alkitab. Ya, sekalipun beberapa orang mengklaim demikian. Satu-satunya tanda di mana seseorang menerima anugerah keselamatan dari Allah dibuktikan hanya dengan perubahan hidup. Alkitab mengatakan demikian. Ditunjukkan dengan adanya pertobatan. Kisah yang tadi saya sampaikan atau yang disampaikan Yesus, perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam Lukas pasal 15, benar-benar hanya tentang dua hal itu. Dari pihak Allah yang maha baik, diberikannya anugerah keselamatan. Dari pihak orang yang mau menerima keselamatan, ditunjukkan dengan adanya pertobatan. Itu saja. Alkitab sesimpel itu. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, saya percaya bahwa Yesus bermaksud agar pembacanya itu mudah memahaminya. Ya, kita tahu bahwa Lukas pasal yang ke-15 tadi mengatakan ketika anak tadi minta warisan yang menjadi miliknya, papanya memberikannya. Bapaknya memberikannya, sekalipun bapaknya belum mati. Ada yang pernah mengatakan bahwa anak ini anak tidak tahu diri. Anak ini anak yang mendoakan papanya cepat mati. Sebab papanya belum mati, dia sudah minta warisannya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam tradisi Yahudi ternyata tidak demikian. Di dalam tradisi Yahudi, sekalipun papanya belum mati, seorang anak bisa menerima warisan atau bagiannya sepanjang bapaknya mau memberikan, sepanjang bapaknya merasa anaknya sudah bisa diberikan, ya. Jadi itu latar belakang perumpamaan ini. Itu sebabnya para pendengar Yesus tidak kaget ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seandainya perumpamaan ini tidak umum, tidak lazim di bangsa Israel, tentu pendengar Yesus sudah protes, sudah marah. Tetapi mereka tidak memprotesnya sebab yang disampaikan Yesus itu umum di bangsa Yahudi. Kira-kira demikian. Tapi kisahnya kemudian berlanjut. Alkitab mengatakan anak ini pergi ke negeri yang jauh, kemudian dia boros, dia dikatakan main pelacur, dia foya-foya, lalu dia bangkrut. Alkitab mengatakan kemudian dia mau makan ampas babi, bahkan tidak bisa. Sebab dia mungkin kalah rebutan dengan babi. Lalu di titik itu dia berpikir bahwa di rumah bapakku ada banyak makanan. Tetapi di tempat ini aku hampir mati kelaparan. Lebih baik aku pulang. Gitu ya. Ketika anak tadi pulang, kemudian Alkitab mengatakan papanya lihat dia, papanya sambut dia. Anak tadi mengatakan begini, "Bapa, jangan terima aku sebagai anak. Terima saja aku sebagai salah satu hamba." Yang menarik, papanya tidak bilang begini, "Kamu sudah boros, kamu sudah mempermalukan nama orang tua, Papa berharap kamu mengerti. Papa berharap kamu betul-betul menyadari." Papanya sama sekali tidak bilang nasihat seperti itu. Papanya juga tidak bilang kamu bikin malu. Papanya tidak ada bilang seperti itu. Yang diucapkan oleh papanya, kata Alkitab, papanya bilang kepada hambanya begini, "Buat pesta yang besar. Potong lembu yang paling tambun. Kasih dia cincin, kasih dia baju, kasih dia sepatu, kita pesta. Sebab anakku yang tadinya mati, dia hidup kembali." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saya mengerti makna kisah ini, dan saya memang cukup sering membacanya berulang-ulang, saya begitu kagum dengan pribadi yang disebut Bapa di surga. Begitulah baiknya yang disebut Bapa di surga itu. Begitulah yang disebut dengan kemurahan Allah. Dia benar-benar begitu baik.
Ya, tadi saya katakan dia bahkan tidak maki-maki anaknya, dia tidak kasih nasihat panjang lebar, dia tidak bilang begitu. Alkitab bilang, Alkitab cuma bilang papanya perintahkan bikin pesta. Ya, dari pihak Allah, dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jika seseorang mau datang kepada Allah, maka Allah akan menerimanya. Itu pelajaran pentingnya. Siapapun kita, kalau kita pikir kita telah menjauh dari Tuhan, kita telah berdosa kepada Tuhan, yang Tuhan tunggu kita datang kepada Dia. Itu kata Alkitab. Kita datang kepada Allah yang maha baik itu, Bapa yang luar biasa itu. Ya, dari pihak Allah, Allah menyediakan keselamatan. Ya, Bapak Gembala senior di tempat ini, Pak Eras, sering menggambarkan anugerah itu sebagai fasilitas. Ya, jadi udah disediakan, telah disediakan Allah. Tinggal seseorang datang kepada Bapa di surga. Ya, demikian. Jangan pernah merasa terlalu berdosa, terlalu jauh daripada Allah. Siapapun yang mau datang kepada Allah, Allah mau menerimanya. Begitulah keselamatan yang digambarkan dalam kisah ini. Kurang jahat apa anak tadi? Dia sudah permalukan nama papanya, dia sudah hambur-hamburkan harta, kata Alkitab. Ya, dia sudah berbuat yang mempermalukan nama besar keluarga. Tapi ketika dia pulang, dia disambut oleh papanya. Tentu saja papanya ini adalah gambaran dari Bapa di surga. Tidak mungkin ada hal lain, atau tidak mungkin menggambarkan pihak yang lain. Tapi itu menggambarkan Bapa di surga. Bapa yang maha baik tadi sekali lagi, dia menyediakan anugerah keselamatan. Ada fasilitas, menurut istilah yang sering digunakan Bapak Gembala senior. Ada fasilitas keselamatan yang disediakan bagi setiap orang yang mau datang kepada Dia. Jadi dari pihak Allah, perhatikan, Alkitab benar-benar konsisten bahwa yang namanya keselamatan itu selalu dipandang dari dua. Yang pertama dari pihak Allah yang menyediakan anugerah berdasarkan pengorbanan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja keselamatan kita bukan sesuatu yang gratis dalam konteks tidak ada yang membayar. Tetapi dikatakan gratis karena telah dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Lalu Bapa memberikannya kepada orang yang mau datang. Pengertian ini tidak boleh tidak ada dalam kehidupan kita. Tidak boleh meleset, tidak boleh kita mengenyampingkannya. Kita semua bisa menerima keselamatan hanya karena Yesus sudah membayarnya di kayu salib. Itu benar-benar pengertian yang firm, yang kita tidak boleh berubah. Tidak boleh kita digeser dari pemikiran itu. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa Alkitab adalah tentang Kristus. Pokok daripada Alkitab adalah tentang Yesus, bukan tentang yang lain. Bukan betapa hebatnya saya, betapa baiknya saya, betapa baiknya kamu, bukan. Tapi betapa baiknya Allah, betapa baiknya Yesus. Itu yang Alkitab katakan. Ya. Jadi yang pertama, dari pihak Allah selalu ada kasih karunia. Selalu ada anugerah. Bagi siapa saja yang mau datang kepada Dia, Allah menyediakannya. Yesus sudah berkorban di kayu salib dan menyediakan anugerah keselamatan itu. Jangan pernah digeser dari pemikiran itu. Jangan pernah merasa kita cukup baik untuk diselamatkan. Oh bukan. Kita begitu busuk mungkin bahkan. Tetapi Allah yang maha baik itu mau menyelamatkan kita. Jadi sekali lagi itu pokok pertama yang harus selalu ada dalam kekristenan kita. Kita harus mengingat itu baik-baik. Tetapi hal yang kedua, yang tadi saya katakan bahwa keselamatan selalu dilihat dari dua sudut pandang. Yang kedua adalah anak yang bungsu ini, dia mengalami yang namanya pertobatan. Itu yang Alkitab katakan. Sebab pertobatan itu berarti perubahan cara berpikir. Ketika anak tadi ada di perantauan, ketika hartanya sudah habis, kata Alkitab, kemudian dia mau makan ampas babi tapi tidak bisa, Alkitab mengatakan anak ini kemudian mengalami perubahan cara berpikir. Lalu dia pikir begini, papa saya di rumah banyak makanan, tapi di tempat ini saya mati kelaparan. Saya akan pulang. Saya akan bilang sama bapak saya, jangan jadikan saya anak lagi sebab saya sudah berdosa. Hidup saya rusak, brengsek, saya berantakan.
jadikan aja saya salah satu hamba. Kalau bahasa sekarang lebih kasarnya, jadikan aja saya salah satu babu. Kira-kira begitu dia bilang. Tapi papanya tidak bilang begitu. Yang namanya anak, kamu tetap anak. Kira-kira begitu papanya bilang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah berpikir anugerah keselamatan Allah itu murahan. Tidak. Sebab di dalam diri seseorang yang mau menerima anugerah, harus dibuktikan adanya perubahan hidup atau pertobatan. Itu wajib ada. Pertobatan atau metanoia adalah perubahan cara berpikir. Anak tadi sudah mengalaminya. Alkitab mengatakan demikian. Itu sebabnya refleksi untuk kita, jikalau dalam diri kita tidak ada perubahan cara berpikir, hanya mengagungkan anugerah keselamatan Allah, tanpa adanya perubahan hidup, juga tidak ada gunanya. Kita mesti clear juga di situ. Ya, jadi kalau kita mengaku bahwa kita menerima anugerah keselamatan dari Allah, kita wajib membuktikan, menunjukkan adanya pertobatan. Jangan pernah bergeser sekali lagi dari pemahaman ini. Jangan pernah mau dibujuk untuk keluar dari pemahaman ini. Sebab di luar sana, mungkin banyak orang yang mengajak kepada kita, mengatakan, cukup, kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu terima anugerah. Itu merupakan sebuah pembodohan. Itu merupakan sebuah penipuan. Itu sebuah kejahatan. Sebab tidak disertai dengan adanya pertobatan. Tidak bisa. Sekali lagi, semua orang yang mau menerima keselamatan dari Allah, yang sudah dikerjakan Yesus di kayu salib, harus dibuktikan dengan adanya perubahan hidup. Kisah Lukas 15 ini membuktikan demikian. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan sekali lagi, ini penting sekali. Anak tadi belum pernah melakukan perbuatan baik, belum pernah. Alkitab tidak mencatat anak tadi pulang lalu beres-beres rumah, bersihin rumah, kemudian bersihin kebun, jaga kambing, tidak. Anak tadi cuma datang bilang, "Papa, saya orang berdosa, jadikan saya babu." Tapi papanya bilang, papanya udah melihat ada perubahan hidup, perubahan cara berpikir, lalu papanya bilang, "Kita bikin pesta." Jadi perhatikan baik-baik, hal ini memberikan bukti lagi bahwa keselamatan itu bukan perbuatan baik kamu, bukan perbuatan baik saya. Sebab anak tadi sama sekali belum berbuat yang baik. Tapi telah terjadi perubahan cara berpikir di anak tadi. Ketika dia di perantauan, kemudian dia mengalami hampir mati, kata Alkitab, pikirannya berubah cara berpikirnya. Lalu dia pulang. Tentu saja kita bisa mengatakan kisah selanjutnya, anak tadi kemudian mengalami melakukan perbuatan baik sebagai buah dari berubahnya cara berpikir. Tapi titik anak tadi menerima keselamatan adalah titik ketika cara berpikirnya berubah. Sebab tentu kehidupannya kemudian akan berubah. Tapi itu merupakan akibat atau buah dari pertobatan. Ya, jadi perbuatan baik seseorang adalah buah pertobatannya. Itu benar. Tapi yang menyelamatkan dia adalah anugerah Allah yang dilengkapi dengan perubahan cara berpikirnya. Ya, kita harus clear memandangnya supaya tidak ada orang, kata Alkitab, memegahkan diri. Ya, kita tahu bahwa ada sebuah perumpamaan atau ilustrasi yang disampaikan Yesus yang mirip dengan ini. Satu kali kata Yesus dalam Lukas pasal 18, ada dua orang pergi ke bait Allah. Yang pertama adalah ahli Taurat atau Farisi, dan yang kedua adalah pemungut cukai, kata Yesus. Lalu ahli Taurat atau orang Farisi ini bilang begini, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, aku bukan seperti pemungut cukai, aku orang baik, aku kasih persembahan cukup, aku puasa 2 kali seminggu, aku orang yang cukup baik." Ya. Lalu Alkitab bilang orang yang kedua pemungut cukai, dia pukul-pukul dirinya, kata Alkitab. Lalu dia katakan, "Allah atau Tuhan, saya memang orang berdosa, saya orang brengsek Tuhan. Dan saya nggak pantas Tuhan." Ketika pulang, kata Alkitab, yang dibenarkan adalah si pemungut cukai. Sedangkan yang merasa dirinya benar, kata Alkitab, dia tidak dibenarkan oleh Allah. Hati-hati. Berusaha hidup benar, saya ulang, itu wajib sebagai bukti bahwa kita menerima keselamatan. Tapi merasa diri benar lebih baik, itu sebuah hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Ingat itu baik-baik. Jangan pernah merasa seperti itu. Dalam banyak kejadian Yesus begitu menentang orang yang merasa dirinya baik. Di dalam Matius pasal 23,
Ada mungkin lebih dari 5 kali Tuhan mengatakan, celakalah engkau ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi. Mereka adalah kelompok-kelompok yang selalu memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Ya, sekali lagi itu sebuah hal yang jahat di mata Tuhan. Perhatikan kisah anak bungsu ini sekali lagi. Anak bungsu ini mengakui betapa brengseknya dirinya, betapa jahatnya dia. Dia mengakui. Ya, itulah sebabnya Allah menghargai atau papanya menghargai dalam ilustrasi ini. Yang tadi saya katakan, tentu saja ini menggambarkan pribadi daripada Bapa di surga. Ya, itulah sebabnya tadi saya katakan 3 perumpamaan yang disampaikan dalam Lukas pasal 15 itu berangkat dari pembicaraan sebelumnya atau ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah ada 2 hal. Yang pertama ketika dikatakan orang-orang berdosa suka ada di dekat Yesus. Saya ulang, mengapa mereka suka di dekat Yesus? Karena mereka tidak dihakimi, kata Alkitab. Karena mereka mendengar pengajaran yang murni. Mereka mendengar bahwa ada jalan keluar untuk masalah mereka. Ada jalan keluar untuk dosa mereka. Itu mengapa mereka suka di dekat Tuhan. Alkitab mengatakan demikian. Orang-orang berdosa, kata Alkitab, suka sekali di dekat Yesus. Maka bagi kita, refleksi kita tadi saya katakan hamba-hamba Tuhan, kita harus memastikan jangan-jangan orang berdosa tidak mau dekat kita. Sebab mereka merasa dihakimi. Sebab kita merasa lebih baik dari mereka. Padahal tidak ada yang lebih baik di hadapan Tuhan. Semua diselamatkan hanya oleh kemurahan Allah. Yang dalam kisah ini diwakili oleh Bapa atau sosok Bapa tadi. Ya, maka tadi saya katakan setelah saya mengerti kisah ini, saya justru menjadi begitu menghargai dan tertarik dengan kisah ini. Saya sudah membaca ini, mengkhotbahkannya puluhan kali mungkin. Sebab saya merasa betul-betul terberkati. Dan saya ingin Bapak Ibu juga diberkati dengan kisah ini. Dan tidak salah lagi memandangnya. Anugerah keselamatan bukan soal keadilan. Sebab kalau soal keadilan, saya yang berdosa, saya yang harus binasa. Bapak Ibu yang berdosa, Bapak Ibu yang harus binasa atau mati. Tetapi Alkitab mengatakan kita yang berdosa, Yesus yang babak belur di kayu salib. Tentu tidak adil kalau menurut standar keadilan manusia. Ya kan? Tidak adil. Sama sekali tidak adil. Tapi memang itu karena kemurahan Allah. Ya, kita harus mengerti, kita bersyukur atas apa yang Allah kerjakan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah berpikir kita boleh bebas kembali berbuat dosa lagi. Tentu tidak, ya. Ayat ini atau bagian ini sama sekali tidak ada menggambarkan demikian. Tidak ada kisah dalam Lukas 15 mengatakan, lalu anak tadi bebas buat dosa lagi. Oh, tentu tidak. Karena telah terjadi perubahan cara berpikir. Tidak mungkin dia kembali kepada kubangan yang lama. Karena cara berpikirnya telah berubah. Itu harus dimengerti. Jadi tidak perlu takut untuk mengatakan bahwa keselamatan itu pemberian Allah yang dibuktikan dengan perubahan cara berpikir. Tidak perlu takut. Sebab jika seseorang benar-benar telah berubah cara berpikirnya, seperti anak yang bungsu tadi, dia tidak mungkin jatuh ke dalam persoalan yang lama. Sebab dia telah mengalami perubahan. Itu masalahnya, atau itu jalan keluarnya. Ya, tidak mungkin dia kembali kepada kehidupan yang lama. Jika seseorang masih bolak-balik kepada dosa yang lama, tandanya cuma satu, atau artinya cuma satu. Dia belum pernah mengalami perubahan hidup. Dia tidak pernah mengalami pertobatan. Itu saja. Jadi orang boleh mengaku dia sudah bertobat, mengaku telah mengalami perubahan cara berpikir, tapi jika dia kembali kepada kubangan seperti kata Kristus, seperti anjing yang kembali ke muntahannya, artinya cuma satu. Dia belum pernah mengalami pertobatan. Ini hati-hati. Semua kita orang percaya, semua kita orang Kristen tidak boleh main-main. Jangan berpikir bahwa ada kesempatan untuk bolak-balik. Tidak ada. Mereka yang bolak-balik cuma menunjukkan mereka tidak pernah percaya. Tidak pernah menerima keselamatan, tidak pernah mengalami perubahan cara berpikir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, ini saya hubungkan dengan khotbah ini karena memang memiliki relevansi. Ya, kita tahu bahwa Yesus mengatakan semua orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak Allah. Saya sudah beberapa kali memberi gambaran bahwa yang dimaksud dengan kuasa selain hak adalah kemampuan. Sebab kamus menyebutnya sebagai ability dari kata exousia ini.
Kemampuan yang diperoleh seseorang akibat dia berlatih, kata Alkitab. Berlatih apa? Tentu saja berlatih melakukan firman. Saya ulang, setiap orang yang terus-menerus berlatih melakukan firman, lambat laun dia akan berhenti berbuat dosa. Itu pasti. Sebab dia terus-menerus tertarik untuk melakukan firman. Yang notabene berarti dia semakin tertarik untuk tidak melakukan dosa. Jadi tidak perlu tidak perlu sewot, tidak perlu argumentasi, tidak perlu berdebat. Cukup ditunjukkan bahwa orang yang makin lama makin tidak berbuat dosa, itu berarti mengalami pertobatan, perubahan hidup. Itulah orang yang menerima keselamatan. Jadi ayat yang tadi kita baca, kisah anak yang hilang, tidak perlu ditakuti untuk menganggap bahwa seolah-olah keselamatan itu remeh. Oh tidak, sama sekali tidak. Sebab orang yang menerima keselamatan sekali lagi dibuktikan dengan pertobatan. Pertobatan artinya perubahan cara berpikir yang membuat orang berubah cara hidupnya. Dia tidak mungkin hidup dalam dosa yang lama, tidak mungkin. Karena dia sudah berubah. Bagaimana caranya dia berubah? Dia berlatih. Kata Alkitab, dia berlatih melakukan firman, dia berlatih, itu membuat dia sama sekali atau lambat laun dia berhenti berbuat dosa. Itu kata Alkitab. Jadi jangan pernah salah sekali lagi memandang keselamatan yang merupakan pemberian Allah tadi ya. Jangan pernah salah. Jangan pernah merasa diri cukup baik, lebih baik dari orang lain, itu juga salah. Tapi tinggal dalam dosa, itu lebih salah lagi. Tidak ada ayat yang membenarkannya. Jadi memandangnya harus balance, harus seimbang. Bahwa memang itu anugerah dari Allah, dikerjakan Kristus di kayu salib, diberikannya kepada kita, lalu setiap yang mau menerimanya, diberikannya kemampuan untuk berhenti berbuat dosa. Sesimpel itu Alkitab. Tidak pernah dimaksudkan untuk menyulitkan kita, tidak pernah. Tidak pernah dimaksudkan untuk membuat kita bingung, juga tidak. Dia diberikan untuk kita mudah memahaminya. Itu yang saya pahami. Sehingga kita bisa melakukannya tentu dengan pimpinan Roh Kudus, terus dipimpin Roh Kudus dalam seluruh kebenaran kata Alkitab, sampai di satu titik kita benar-benar berhenti berbuat dosa. Mengalami perubahan cara berpikir yang penuh, yang membuat kita benar-benar berhenti berbuat dosa. Ya, saya berdoa bahwa kita semua mengerti dengan baik. Ya, dan tidak diombang-ambingkan lagi oleh angin pengajaran. Tidak ditipu oleh si jahat. Tidak diajak oleh ajaran-ajaran yang menyimpang. Yang seolah-olah menggampangkan dosa. Kapan aja kamu buat dosa, it's fine. Ada darah Yesus. Saya berkali-kali mengatakan itu sebuah hal yang menjijikkan sekaligus kejahatan besar di mata Tuhan. Ya. Tapi orang yang menerima anugerah keselamatan, Alkitab bilang dia lambat laun berhenti berbuat dosa. Itu benar-benar mulia, benar-benar istimewa, agung, tinggi, luar biasa itu. Dan itu memang terjadi bagi setiap orang yang mau menerima anugerah keselamatan. Saya berkali-kali mengingatkan topik tentang anugerah keselamatan sebab ini pokok terpenting. Tidak ada yang lebih penting di luar ini bagi hidup orang percaya. Untuk memastikan bahwa memang ada keselamatan dalam dirinya. Yang diterimanya berdasarkan pemberian Allah atau doron dalam bahasa Yunani. Yang kemudian dibuktikan dengan adanya perubahan hidup. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang membingungkan. Tidak ada menurut saya. Sangat simpel. Tinggal seseorang mau atau tidak menerimanya. Ya, sebagai kisah penutup di dalam Matius pasal yang ke-18 atau 19, satu kali Yesus bertemu dengan seorang muda yang menanyakan bagaimana supaya memperoleh hidup yang kekal. Lalu Tuhan mengatakan kepada dia bahwa kamu harus lakukan hukum. Lalu dia katakan, saya sudah lakukan, Tuhan. Lalu Tuhan katakan, kalau gitu ikut saya, tinggalin semua. Di situ dia tidak mampu, Alkitab mengatakan, atau karena banyak hartanya. Perhatikan bahwa orang yang benar-benar menerima keselamatan dari Allah, dia diberikan kemampuan untuk melakukan perintah Allah. Untuk bertobat, dan benar-benar berhenti berbuat dosa. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memaknai keselamatan itu sesuatu yang sangat berharga. Ya, sebab tanpa Kristus mengerjakan di kayu salib, tidak ada keselamatan kita. Sama sekali tidak ada. Kita harus menghormatinya dengan melatih diri untuk lambat laun benar-benar berhenti berbuat dosa. Dan itu dimampukan oleh Allah bagi orang yang mau. Sama seperti anak yang bungsu
dia sudah memahami kesalahannya, dia mengalami perubahan cara berpikir, dia pulang untuk memperbaiki kehidupannya di hadapan Bapaknya. Dan itu dihargai oleh Bapaknya. Kiranya materi atau renungan yang hari ini kita dengar bersama-sama boleh betul-betul membawa kita semakin mengasihi Tuhan, semakin menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib, semakin mengerti bahwa keselamatan kita harus ditunjukkan dalam dua kondisi. Yang pertama dari Allah, berupa anugerah yang sudah dikerjakan Allah. Yang kedua harus ada dalam diri kita, yang harus kita kerjakan sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman, untuk renungan yang kami dapat atau yang kami dengar, yang kami pelajari pada hari ini. Kami memerlukan Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti dan dimampukan melakukannya. Terima kasih untuk Bapa di surga dan Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan ini. Dan kami mau hargai dengan terus mengalami perubahan cara berpikir, perubahan hidup yang membawa kami semakin hari semakin benar di hadapan Allah. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang. Katakan bersama pujian ini. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang. Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi, di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang kelam kegerian. Yang aku tahu pasti, yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Tuhanlah matahariku, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Kesana kami pulang bersama. Kesana kami pulang bersama. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan pagi siang hari ini Tuhan. Kami boleh ada dalam persekutuan bersama-Mu. Kami boleh menikmati ibadah walaupun kami berpisah tempat dengan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tapi kami percaya kehadiran-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Kami boleh mengerti Tuhan, tolong juga supaya kami juga boleh melakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami nikmati pada saat ini Tuhan. Terima kasih juga kalau lewat ibadah yang terselenggara saat ini Tuhan, kami boleh mengembalikan sebagian berkat yang Kau percayakan kepada kami lewat persembahan yang kami kirimkan melalui nomor rekening yang sudah tersedia. Terima kasih Tuhan, biar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan-Mu, khususnya di gereja di mana kami beribadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan siang hari ini juga kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing dalam setiap keberadaan kami. Tuhan tolong Bapa, apapun keadaan kami saat ini, mungkin ada yang sedang menghadapi pergumulan, apakah itu pergumulan mengenai masalah keluarga, masalah ekonomi, atau sakit penyakit. Tuhan, dari tempat ini Tuhan kami berdoa biar Engkau Tuhan mau menjamah setiap jemaat Tuhan yang ada dalam setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Kami percaya Tuhan, Engkau pembela kami, Engkau Tuhan hadir dalam setiap keberadaan kami, dan Engkau yang akan memampukan kami untuk kami keluar
keluar dari setiap masalah, dari setiap kesulitan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang tercinta dalam tangan-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Saat ini kami sedang masih berjuang menghadapi pandemi Corona. Tuhan tolong, mampukan pemerintah dari pemerintah pusat sampai daerah, semua aparat yang terlibat di dalamnya Tuhan, untuk sama-sama mengatasi masalah ini. Dan kami mohon Tuhan, biar kami boleh melewati ini dengan penyertaan-Mu Tuhan. Mampukan pada pemimpin yang dalam mengambil kebijakan Tuhan, biar mereka boleh mengambil kebijakan dengan tepat. Aparat keamanan TNI Polri yang menjaga keamanan di bangsa ini, Tuhan tolong berikan kemampuan kepada mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah ada di akhir ibadah ini Tuhan. Sebelum kami mengakhirinya, biar Engkau Tuhan layak mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih untuk dapat memberkati kami. Jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, penyertaan yang sempurna dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati kita siang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali kami ingatkan untuk terus mengikuti setiap pelayanan yang kami selenggarakan lewat channel YouTube GSKI Kebun Jeruk. Bapak Ibu, seperti hari ini ibadah pagi jam 9.30, dan nanti sore juga akan ada ibadah di jam 16.00. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama diberkati oleh pelayanan yang kami selenggarakan. Ajak saudara, sahabat, kerabat kita untuk kita boleh selalu menikmati kebenaran firman Tuhan lewat pelayanan yang kami adakan. Bapak Ibu, khususnya untuk jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan dari kami, Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi nomor yang sudah kami bagikan, yaitu di 081700335580 dan 081291541542. Apapun pelayanan yang Bapak Ibu butuhkan untuk kami layani, silakan hubungi kami. Mungkin ada yang sakit di rumah, ada pelayanan pemberkatan di rumah, atau pemberkatan nikah, atau pelayanan yang lainnya. Jangan sungkan-sungkan untuk hubungi kami. Kami ada untuk dapat melayani Bapak Ibu Saudara. Perhatikan terus Bapak Ibu kesehatan kita masing-masing. Perhatikan protokol kesehatan yang ada. Selalu jaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.